Shalom semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Dan pastinya saudara siap untuk mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban pada hari ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja. Aplikasi gereja dapat saudara download melalui Play Store dengan mengklik GKJ Family. Atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau juga saudara dapat melalui aplikasi BCA, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada m-bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau saudara dapat langsung datang ke gereja dan memasukkan kotak persembahan. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya percaya hari ini ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Kita jemput, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Karena kita telah dipilih menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Kemuliaan dan hormat kami.
Yang yakin diberkati Tuhan, katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Aku diberkati Tuhan. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang yakin percaya, serukan yeay. Lebih dahsyat lagi, yeay. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia Yesus yang sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja kami, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami bersorak-sorai meninggikan Engkau, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat buat kami supaya kami mengerti, terlebih Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua adalah isi hati-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala kuasa kegelapan roh asing apapun yang mengambil benih firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak singkirkan pergi.
terutama dalam ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara sekalian yang melihat tayangan ini baik melalui channel YouTube atau melalui televisi First Media. Bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Jika keadaan saudara sehat senantiasa karena Bapa di surga menjaga dan memelihara anak-anaknya, mari acukan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau layar televisi dan katakan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya salut kepada tim pelayanan kami. Bapak Gideon Gede semalam jam 3 dibawa ke UGD karena sesak nafas, tetapi pagi ini dia tetap melaksanakan tugasnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itulah tanda anak Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya memulai firman Tuhan, saya akan bercerita sedikit. Gak usah terlalu dianggap serius saudara ya. Satu malam ada satu keluarga, satu pasang suami istri yang sudah 5 tahun menikah, terlibat pertengkaran karena secara tidak sengaja si suami ini melihat ada foto jatuh dari dompet istrinya, dan foto itu adalah foto seorang laki-laki. Mereka sudah menikah 5 tahun, belum punya anak, dan keluarga mereka ini pasangan ini harmonis, mesra begitu ya. Nah, lalu suaminya ini tanya, itu foto siapa? Istrinya diam. Kemudian suaminya tambah jengkel. Cepat kamu ngaku foto siapa? Dan terjadilah pertengkaran atau konflik pada malam itu. Dan pertengkaran makin memuncak. Sampai akhirnya suaminya bilang, oke, kalau kamu tidak mau kasih tahu, saya akan putuskan besok kita berpisah. Istrinya lalu menangis dengan keras dan dia berkata, aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, tapi aku akan buka, kasih tahu siapa foto ini. Tetapi tolong jangan kaget. Suami yang sudah emosi bilang, ayo ngaku saja, cepat kasih tahu siapa. Lalu istrinya itu dengan terbata-bata dia bilang, itu sebenarnya foto saya 8 tahun yang lalu. Sebelum saya operasi ganti kelamin. Langsung suaminya semaput saudara ya. Dan waktu dia sadar, dia lihat foto itu semaput lagi. Sekedar intermezzo supaya saudara tidak terlalu tegang. Haleluya, mari kembali serukan haleluya, puji nama Tuhan. Pada periode ini khotbah saya masuk dalam seri konflik bagian yang ke-6. Kalau saudara mau melihat dari 1 sampai 5, saudara bisa masuk di dalam channel YouTube, ketik GKJ Family, kemudian di sana ada khotbah-khotbah saya. Sekaligus saya menyambut bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami baik melalui YouTube maupun melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Ayat pembuka saya ambil dari Mazmur 86 ayat 11 yang mengatakan, tunjukkanlah, dalam bahasa lain mengatakan teach, ajarkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi maksud kita mempelajari firman Tuhan, supaya makin lama kita makin mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat dari Tuhan dalam hidup kita. Dan hikmat ini sungguh sangat kita perlukan dalam perjalanan rohani saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ambisi dimulai dari hati. Ini saya review slide terakhir periode yang lalu ya. Ambisi dimulai dari hati. Malaikat dan manusia itu Allah ciptakan punya yang namanya kehendak bebas. Hanya kepada malaikat dan kepada kita manusia
diminta tunduk dan taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga, kepada Pencipta. Kata tunduk dan taat ini mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksananya saya katakan gampang-gampang susah. Kalau memang hatinya itu adalah hati yang suka melawan, memberontak, banyak memakai logika ketimbang iman saudara, maka kata taat dan tunduk ini sulit. Tetapi kalau saudara lebih punya hati takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun ditambahkan dalam hidup saudara, maka taat dan tunduk ini hal yang sangat mudah. Saudara, kata taat dan tunduk ini punya pengertian yang berbeda. Seseorang sampai bisa punya ketaatan itu sudah luar biasa, saya katakan. Ya, kalau saudara taat terhadap firman Tuhan itu sudah sangat luar biasa. Tetapi tunduk ini lebih-lebih lagi. Orang bisa taat, tapi belum tentu dia bisa tunduk. Tetapi kalau orang sudah bisa tunduk, maka pasti dia bisa taat. Dan firman Tuhan, Bapa di surga khususnya mengharapkan supaya kita anak-anaknya makin lama dalam kehidupan di dunia ini, makin punya hati, sikap taat terhadap setiap, saya ulangi, setiap firman Tuhan, dan akan mendatangkan ketundukan dalam hidup kita kepada Bapa di surga. Bukan hal-hal yang kita sukai dari firman Tuhan yang kita mau taati, yang kita nggak suka, lupakan, nggak bisa. Semua firman Tuhan, jangan dirames-rames, dipikir-pikir, diasumsikan sesuai pikiran saudara sendiri, ya. Apalagi sesuai hati saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa hati itu, coba kita baca dalam Yeremia 17 ayat 9, perhatikan saya bacakan. Bahasa Inggris mengatakan the heart is deceitful above all things and desperately weak. Hati itu adalah penipu di atas segalanya, dan kecenderungannya itu jahat. Jadi hati saudara itu dikatakan firman Tuhan penipu. Jadi hati-hati dengan hati saudara. Mari ikuti perkataan saya. Katakan bersama, hati-hati dengan hati saya. 2, 3. Hati-hati dengan hati saya. Saudara-saudara yang kekasih, kata desperately weak itu di dalam bahasa Yunani keluar kata anas. Anas ini punya dua arti. Yang pertama, to be frail. Apa itu to be frail? Rapuh. Dan yang kedua adalah feeble. Apa itu feeble? Lemah. Kalau saya boleh ngomong secara lengkap, hati saudara itu penipu, rapuh, lemah. Dan saya boleh tambahkan mudah tergoda. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya hati saudara itu penipu, ya, kemudian rapuh, kemudian lemah dan mudah tergoda. Karena itu hati-hati dengan hati saudara. Hati saudara ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena dia penipu. Kemudian hati saudara itu sesungguhnya rapuh. Ketiga, hati saudara itu lemah dan mudah tergoda. Kalau hati yang tidak baik ini, hati yang rusak ini dijadikan acuan, pegangan, pedoman untuk aspek-aspek kehidupan saudara, pasti ada akibat. Saya katakan di situ ada balasan yang akan Tuhan timpakan kepada ciptaannya, kepada siapa? Kepada saudara. Jadi kalau saudara ada masalah, ada problema, atau saudara lagi senang atau apa, jangan saudara suka konsultasi dengan hati saudara. Kalau saudara konsultasi dengan hati saudara, maka hati saudara itu akan menipu saudara.
Terus bagaimana Pak, konsultasi dengan siapa? Loh, firman Tuhan sudah menulis kan, masuk kamar, tutup pintu, tekuk lutut, berseru kepada Bapa di surga. Konsultasilah, mintalah bimbingan kepada siapa? Kepada pencipta saudara, seperti yang saya katakan dalam periode yang lalu. Jangan saudara suka omong-omong, suka runding-runding dengan hati saudara. Hati pikiran ini jadi satu. Ya, saudara pikir-pikir sendiri, masuk dalam hati, saudara rames-rames, asumsi sendiri, maka saudara akan tertipu. Apalagi hati saudara ini rapuh, lemah dan mudah tergoda. Karena itulah saudara senantiasa harus mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Supaya kalau terjadi masalah, pencobaan atau apapun yang ada yang saudara hadapi, dengan gampang saudara datang dan berbicara, minta jawaban penyelesaian kepada Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Poin berikutnya adalah bersekutulah dengan Tuhan. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Bersekutulah dengan Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, keadaan hati yang tidak baik, penipu, lemah, rapuh, mudah tergoda itu ya disadari oleh Set. Siapa Set itu? Set adalah anak Adam. Kemudian dia menamai anaknya itu Enos, yang artinya rapuh. Saya akan bacakan dari Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Saudara perhatikan di slide. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Jadi sesudah Habel mati, ya, Adam dan Hawa maaf kata bersetubuh, lalu keluar anak mereka yang ketiga namanya Set. Nah, Set ini lalu punya anak namanya Enos. Arti kata Enos ini adalah rapuh, ya. Dan di ayat 26 dari Kejadian 4 dikatakan, waktu Set lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya ulangi, keadaan hati yang rusak itu disadari oleh Set, lalu dia menamai anaknya ini rapuh. Aneh ya, kan tidak ada di antara saudara yang kasih nama anak saudara rapuh. Maksudnya di sini, orang-orang yang sadar kalau dirinya ini rapuh, mudah jatuh, mudah terombang-ambing. Orang-orang yang menyadari kalau dirinya itu lemah, tidak berdaya, maka orang-orang ini akan mencari pegangan atau pribadi yang lebih kuat. Kenapa kok orang sampai mencari jimat? Sebab dia ingin kelihatan lebih perkasa, lebih percaya diri, lebih pede dan lain sebagainya. Lalu dia cari pegangan yang dia anggap bisa lebih kuat dari dirinya, kan begitu. Itu sih tidak ada tidak ada pengaruh apa-apa, sebab jimat-jimat itu omong kosong semua kalau saya katakan. Yang harus saudara jadikan pegangan itu adalah Bapa di surga. Dan kalau saudara menyadari diri saudara rapuh lemah, maka saudara akan memanggil nama Tuhan. Saudara akan memohon bimbingannya dalam perjalanan hidup ini. Setiap kali saya berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang punya rumah baru, ya, tempat tinggal baru, saya selalu berdoa dan mengatakan, mulai saat ini di tempat ini akan disebut, dipanggil nama Tuhan, didirikan menara bagi Bapa di surga, dan menara ini akan menjadi sinar terang bagi lingkungan di sekitar atau sekelilingnya. Ya, kita perlu minta bimbingan Tuhan senantiasa dalam
perjalanan hidup ini. Kita perlu memanggil nama Tuhan. Kenapa saudara? Perhatikan. Karena dengan memanggil itu artinya menghadirkan. Misalnya saya panggil Semi, Semi. Ah, itu artinya saya mau supaya apa? Semi datang, kan begitu ya. Kalau saudara panggil nama Tuhan, berarti saudara ingin Tuhan itu hadir. Dengan menghadirkan nama Tuhan artinya, ayo ayat ini saya ajak saudara angkat suara, baca bersama Yesaya 9 ayat 5. Buka suara saudara, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saya akan terangkan ayat ini sedikit. Kalau saya memanggil tadi contohnya Sam, sini Sam, itu berarti saya ada perlu. Ya. Kalau saudara memanggil nama Tuhan, artinya saudara menghadirkan pribadi Tuhan ini. Dan pribadi Tuhan ini itu punya 4 fungsi yang sangat luar biasa. Lihat di slide. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Tentu kita semua ini perlu Tuhan Yesus itu sebagai penasehat. Apa penasehat? Yang memberikan arahan, memberikan masukan. Mungkin kita dalam situasi harus memilih antara ini atau ini. Nah, siapa yang mau kita tanya? Jangan tanya kepada hati atau pikiran saudara. Karena hati itu penipu. Saudara punya penasihat yang luar biasa. Katakan haleluya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penasehat yang nasihat-nasihatnya, bimbingannya, arahannya, masukannya itu selalu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan di sana dengan menghadirkan pribadi Tuhan. Nama Tuhan saudara sebut. Dia itu adalah Allah yang perkasa. Dalam perjalanan hidup ini kita tidak selalu mulus ya. Ada jatuh bangun. Kalau saudara punya Allah yang perkasa di sebelah saudara, firman Tuhan mengatakan kita bisa jatuh. Memang ya, semua orang dalam hal apapun bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Haleluya. Karena apa? Karena dia Allah yang perkasa, yang begitu dahsyat keajaibannya, kuasanya tidak terbatas, tepat waktu dalam menolong saudara. Kalau saudara yakin katakan amin. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Saya harus katakan, tidak ada satupun pemimpin di dunia ini, pemimpin agama khususnya, yang mati lalu hidup lagi, kecuali siapa? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia mati, tetapi 3 hari kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita mengikuti jalan dari orang yang sudah pernah mati kemudian dia berhasil mengalahkan maut, hidup kembali, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Karena dia sudah tahu caranya bagaimana bangkit dari kematian. Kita pun juga akan demikian. Semua manusia ditulis dalam firman Tuhan akan mati. Tetapi bukan berarti mati kekal selama-lamanya. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. Inilah dengan menghadirkan nama Tuhan, inilah yang poin yang ketiga. Saudara akan punya kehidupan yang kekal dalam diri saudara. Dan yang terakhir yang keempat adalah apa? Raja damai. Makin lama manusia di dunia ini makin kehilangan yang namanya damai, sejahtera, bahagia. Kenapa? Karena Yesus itu sudah di nomor sekiankan.
bukan lagi prioritas. Kalau saudara setiap hari dalam hidup saudara memanggil nama Tuhan setiap pagi, waktu saudara berdoa, saudara membaca firman Tuhan, itu saudara menghadirkan secara tidak langsung. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara menghadirkan pribadi Yesus dalam diri saudara. Waktu saudara berdoa menyembah Tuhan, itu saudara menghadirkan Yesus melalui Allah Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka yang keempat ini dikatakan adalah damai akan ada dalam hidup saudara. Jadi meskipun kita dalam situasi pandemi COVID, ya pekerjaan, usaha, apapun semuanya serba susah dan seret. Kita juga keluar takut harus pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi tetap kalau ada damai Allah dalam hidup saudara, ya kekacauan, hal-hal yang tidak mengenakan itu tidak mempengaruhi hidup saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti seekor anak ayam, kalau dia sudah ada di bawah kepak sayap induknya, induk ayam, meskipun ada hujan, ada petir, ada apa, dia tetap merasa nyaman. Karena apa? Karena dia yakin induknya menjaga dia. Saudara juga demikian. Bapa di surga itu lebih dari segalanya. Kalau dia yang menjadi pelindung saudara, ada damai dalam hidup saudara, ada kekuatan kan dia Allah yang perkasa, ada bimbingan karena dia penasihat yang ajaib, dan ada hidup yang kekal bagi kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, sebaliknya orang yang merasa dirinya ini kuat, itu akan suka omong-omong, suka konseling, suka konsultasi dengan hatinya sendiri. Hati pikiran jadi satu, dirames-rames, asumsikan sendiri. Yang sebenarnya hati saudara itu penipu, rapuh dan lemah. Dan saya katakan itulah kondisi orang zaman sekarang, zaman now. Saya kadang heran, artis-artis, bintang-bintang film, orang-orang kaya yang bergelimang harta yang tidak kita bisa bayangkan kekayaan keuangan mereka. Banyak dari mereka yang bunuh diri, mengakhiri hidup mereka secara tragis. Kenapa? Karena mereka tidak punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mereka mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, kemampuannya. Saudara juga jangan seperti itu. Jangan saudara yang belum sekaya artis-artis yang top di luar negeri, tapi saudara selalu mengandalkan kemampuan saudara, pengalaman saudara. Ya, tidak bisa karena zaman itu bergerak dengan cepat, berubah dengan cepat. Kondisi zaman now itu orang-orangnya seperti itu. Lebih mengandalkan kepada logika. Firman Tuhan Allah, sudahlah. Nah, itu sudah ditulis di dalam Mazmur 10 ayat 3-6. Saya ulangi, itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 10 ayat 3-6. Saya ajak saudara baca bergantian ayat ganjil Kompria bersama saya. Mari Kompria. 2, 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kaum wanita, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Kaum pria, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Kaum wanita, ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Amin. Saya ulangi, inilah kondisi orang zaman sekarang. Coba kita perhatikan slide ini dengan baik. Orang fasik memuji-muji atau meninggikan keinginan hatinya. Jangan lupa hati saudara itu apa? Penipu,
rapuh, lemah, mudah tergoda. Siapa orang fasik itu? Jangan kita selalu definisikan orang fasik itu orang di luar Tuhan. Loh, ayat ini kan ditujukan untuk yang baca kan, ruang lingkupnya paling banyak kan orang Kristen. Ada juga orang Kristen yang juga orang fasik. Siapa itu? Adalah mereka yang suka meninggikan, suka memuji-muji, suka berkonsultasi dengan hatinya. Kemudian, orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Sekali lagi diulangi lagi, ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidung ke atas. Kalau batang hidung ke atas itu artinya apa? Pongah, sombong. Ngomong apa dia? Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, tidak ada Allah. Itu seluruh pikiran, itu seluruh hatinya, isi hatinya. Ya. Kemudian ayatnya 5. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah, di sini ada perbedaan kata yang sangat jelas, saudara ya. Dalam King James Version dan bahasa aslinya itu dikatakan menyedihkan, grievous, menyedihkan, ya. Tindakannya selalu menyedihkan. Hukum-hukummu tinggi sekali dan lain sebagainya. Lalu ayat 6, ia berkata dalam hatinya. Hati yang penipu ini, dia ngomong dalam hatinya, aku tidak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Inilah keadaan orang zaman sekarang. Yang paling muaranya itu hatinya, dia mengandalkan hati, pikirannya. Ya, Allah nggak akan menuntut dan lain sebagainya. Mari kita periksa dengan baik 4 ayat ini. Ayat ini bagus sekali untuk menguji hati saudara. Ayat ini sangat bagus untuk menguji hati kita masing-masing. Mari kita uji hati kita. Yang pertama, benarkah Allah tidak akan menuntut? Atau saya tuliskan, apakah benar Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban? Ini sesuai dengan ayat yang keempat. Allah tidak akan menuntut, ya. Benarkah Allah tidak akan menuntut atau meminta pertanggungjawaban? Sedangkan ayat firman Tuhan mengatakan, kepada siapa yang banyak diberi akan banyak diminta pertanggungjawaban. Contohnya gampang saja. Kalau seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia pemegang kunci pintu misalnya, kantornya buka jam 8, apa yang diminta dituntut pertanggungjawabannya? Sebelum jam 8 dia sudah harus datang. Dia harus buka kunci pintu supaya orang-orang bisa masuk kerja. Kemudian kalau misalnya pulang kerja jam 5, apa pertanggungjawabannya? Dia bertanggung jawab untuk mengunci pintu sesudah orang-orang pulang. Tetapi kalau jabatan naik, misalnya dia sopir, apa yang dituntut? Apa yang dimintai pertanggungan jawab? Dia bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dia bawa. Keselamatan orang-orang yang menumpang dalam kendaraannya, kebersihan kendaraan tersebut. Semakin tinggi jabatannya, apalagi dia adalah seorang manajer, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Memang gaji semakin tinggi naik, tetapi tanggung jawabnya semakin besar. Dia semakin dituntut pertanggungjawabannya. Kalau seorang pimpinan perusahaan, makin lagi dia harus memikirkan ekspansinya gimana, distribusinya, usahanya kemana, ya, lalu gaji karyawannya, semuanya itu makin tinggi, makin banyak diberi, makin banyak saudara dipercaya oleh Tuhan, maka saudara juga akan makin banyak dimintai pertanggungan jawab. Makin banyak umur saudara di dunia ini, maka saudara juga harus makin mempertanggungjawabkan bagaimana saudara memakai kehidupan saudara ini.
Omong-omong soal umur ini saya sedikit heran ya. Kalau di Indonesia orang di atas 70 itu sudah biasanya istirahat di rumah, nyantai, berkebun, ya pokoknya hidupnya santai. Kemudian mulai lututnya sakit lah, sendi-sendinya sakit dan macam-macam. Bahkan banyak yang sudah mulai jalan pakai tongkat. Tapi kalau kita lihat di Amerika barusan ini saudara lihat ya, siapa pemenangnya? Joe Biden. Umur berapa dia? 77 tahun. 77 tahun masih jadi presiden. 4 tahun nanti dia selesai jadi presiden umur 81 82. Kalau di Indonesia 81 atau 82 sudah banyak yang berakhir di mana? Di makam. Ya, puji nama Tuhan. Benar atau tidak Allah tidak akan menuntut? Jawabannya ya sudah pasti. Allah akan meminta pertanggungjawaban saudara. Ya, uji hati saudara. Apa benar Allah tidak akan menuntut? Sudah pasti Allah akan menuntut atau meminta pertanggungjawaban kita semua. Yang kedua, apakah lebih sering mempercayai hati saudara daripada firman Tuhan? Ini sesuai dengan ayat yang ke-6. Ia berkata dalam hatinya. Itu karena dasarnya ayat yang ketiga. Memuji-muji, meninggikan keinginan hatinya. Lalu keluar ayat yang ke-6. Ia berkata dalam hatinya. Ya. Yang kedua ini adalah apakah saudara lebih sering percaya kepada hati saudara, kepada pikiran saudara, daripada percaya kepada firman Tuhan. Gimana Pak contohnya? Saya minta maaf kalau harus kasih contoh ini supaya saudara semua mengerti. Saya ini salut ya. Saya boleh katakan saya salut kepada setiap orang yang selalu memberikan persembahan atau kolekte setelah selesai ibadah online atau mengikuti tayangan ibadah online. Kolekte persembahan saudara itu membuat operasional gereja tetap berjalan dengan baik. Mungkin saudara akan berpikir, Pak, sekarang ini kan situasi COVID, semuanya sulit dalam hal soal keuangan. Jawabannya gampang. Yang pertama, kalau saudara memberi di saat saudara berkelimpahan, itu nggak ada poinnya apa-apa. Tapi kalau saudara memberi di saat sulit seperti sekarang ini, itu baru ada poinnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa dalam beberapa periode lalu saya berkali-kali berkata, manusia ini punya roh. Artinya apa? Manusia ini punya dua unsur dalam hidupnya. Manusia alamiah, manusia rohania. Atau manusia jasmania, manusia rohania. Ya, jangan saudara hanya berfokus kepada manusia alami saudara. Tapi saudara lupakan manusia rohani. Sebab apa? Semua manusia akan mati. Apa yang akan mati? Manusia jasmani, manusia alami. Tapi manusia rohani ini tidak mati. Pilihan saudara mau kembali kepada pencipta, kepada Bapa di surga, atau menjadi nantinya seperti saya sebutkan, roh gentayangan. Nah, kalau saudara berkata, saya nggak punya uang Pak. Kalau saudara nggak punya uang, saya boleh katakan ya, saudara mati. Mana ada barang-barang sekarang yang tidak dibeli dengan uang, kecuali saudara ini punya sawah, punya kebun, punya peternakan, punya tambak, punya apa, sehingga saudara tidak perlu beli. Saudara mau sikat gigi, odol, sabun untuk mandi, sampo, memangnya beli nggak pakai uang. Kalau saudara makan, meskipun makannya sederhana, nasi, telur, sambal, tahu, tempe misalnya, apakah saudara tidak beli pakai uang? Kalau saudara bisa beli itu pakai uang, itu untuk manusia alami saudara. Lalu kenapa saudara tidak bisa memberi untuk pelayanan
pekerjaan Tuhan. Betul ya? Itu namanya saudara tidak yakin dengan firman Tuhan. Apa? Berilah maka engkau akan diberi. Beri saudara akan diberi. Firman Tuhan itu ya dan amin bukan untuk aspek-aspek yang saudara sukai. Saya ulangi. Firman Tuhan itu bukan ya dan amin untuk aspek-aspek bagian-bagian yang saudara sukai. Tetapi untuk seluruh aspek dalam hidup saudara. Kalau saudara meyakini, maka saudara akan melakukan. Saudara semakin melakukan, saudara semakin menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi bukan hanya asal ngomong tok. Kalau asal ngomong tok itu banyak orang yang bisa. Ngomongnya gede, tindakannya tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan mengatakan beri saudara akan diberi. Dalam masa sulit saudara berani memberi untuk Tuhan. Bapa di surga itu tidak buta, maaf ya, tidak tutup mata, dia tahu. Dan dia selalu membalaskan sesuai setimpal dengan perbuatan atau tindakan kita. Kemudian yang ketiga adalah, apakah benar saudara tidak akan goyah tanpa penyertaan Tuhan? Coba kita lihat di slide sebelumnya ini, katakan ayat yang ke-6. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku takkan ditimpa malapetaka turun-temurun. Apakah benar tidak akan goyah tanpa penyertaan Tuhan? Hidup kita di dunia ini seperti kehidupan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Setiap hari Tuhan memelihara mereka dengan mana, kecuali hari yang ke-7. Tetapi hari yang ke-6 ambil 2 kali, sama saja berarti ya. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Setiap kali mereka membuka mata selalu tersedia mana yang harus diambil sebelum fajar menyingsing, sebelum panas misalnya. Katakan sebelum panas ya, sebab kalau sudah panas mereka akan mencair mana itu. Itu bukti penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan orang Israel. Sama seperti kita. Setiap kali kita membuka mata, kita harus berkata kepada Bapa di surga, Bapa, tuntun langkah hidupku sepanjang hari ini. Aku menyerahkan diriku bukan kepada kekayaan, kepada pengalaman, apalagi kepada hati dan pikiranku, tetapi kepada penyertaan Bapa di surga. Sebab kalau kita berjalan dalam dunia yang semakin lama semakin rusak ini, tanpa penyertaan Tuhan, saudara dengan mudah akan dijatuhkan oleh iblis. Jadi 3 poin ini itu sangat bagus untuk menguji hati saudara. Benar atau tidak Allah tidak akan menuntut. Apakah saudara lebih sering mempercayai hati saudara daripada firman Tuhan? Atau apakah benar saudara tidak akan goyah tanpa penyertaan Tuhan? Haleluya. Padahal saudara-saudara, jelas sekali dituliskan di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Kalau ia datang, ia itu siapa? Ia itu adalah Roh Kudus. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus menjelang dia kembali kepada keilahiannya. Kalau ia datang, pertanyaannya sekarang sudah datang atau belum? Ya sudah. Kan begitu Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian dia menggantikan dengan mengirimkan Rohnya yang kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, sekarang sudah ada ya. Maka Roh Kudus ini akan menginsafkan dunia, akan dosa, kemudian akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kita periksa ayat ini dengan lebih jelas. Yang pertama, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia. Dunia ini siapa? Manusia dan semuanya. Khususnya manusia, hewan, tumbuhan kan tidak perlu. Saudara, saya, semua orang akan diinsafkan tentang dosa. Kata menginsafkan itu berarti mentobatkan. Artinya dikasih tahu,
mana yang salah. Jangan lupa, poin ini berhubungan erat dengan, coba saudara lihat slide ini. Ayat ini bagus untuk menguji hati saudara. Benarkah Allah tidak akan menuntut? Ya. Apakah lebih sering mempercayai hati saudara daripada firman Tuhan? Kemudian, apakah benar tidak akan goyah tanpa penyertaan Tuhan? Nah, pemikiran-pemikiran yang salah itu, yang tadi saya katakan salah, karena itu kondisi orang zaman now, saudara jangan ikut arus, jangan ikut arus kondisi orang zaman now seperti itu, kita seperti itu, ya tidak. Kita justru harus melawan arus, menerobos arus itu karena kita berbeda, saudara ya. Nah, yang pertama akan dosa. Kalau Roh Kudus ada, dia akan menginsafkan, memberitahu pemikiran saudara, hati saudara yang salah dalam 3 hal yang tadi itu, supaya kita berubah, supaya menjadi benar. Saya ambil contoh. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ini beberapa contoh ya. Misalnya saudara bertengkar di rumah, pertengkaran suami istri, kakak adik, orang tua anak itu kan lumrah. Sesudah bertengkar lalu pisah, satu masuk kamar, satu kemana, maka Roh Kudus yang ada dalam hati saudara itu akan bicara. Kamu tadi ngomongnya terlalu kasar loh, misalnya ya. Kamu ngomongnya terlalu gak benar, melebih-lebihkan. Ya, kamu juga punya salah. Kamu harus minta maaf, membereskan masalah. Sekarang bagaimana respon saudara? Kalau respon saudara mendengarkan nasihat daripada Roh Kudus itu, kan tadi kan dikatakan, kalau kita menyebut nama Tuhan, kita menghadirkan Dia, maka pribadi itu yang pertama penasehat apa? Ajaib. Dalam bentuk apa sekarang? Dalam bentuk pekerjaan Roh Kudus. Yaitu yang tadi saya katakan, dia kan sudah menegur saudara. Kalau saudara merespon, oh iya ya, tadi itu aku kok terlalu kasar omongannya, terlalu melebih-lebihkan fakta, aku mesti minta maaf. Ya, aku tunggu waktu yang baik. Saudara akan sudahi pertengkaran itu. Kemudian di waktu yang baik, saudara datang, saudara berkata, maaf ya tadi salah. Itu namanya saudara merespon. Semakin saudara merespon, semakin dia akan senang memberi nasihat, memberi masukan, menginsafkan saudara, sehingga makin lama saudara makin benar di hadapan Tuhan. Bukan makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus sudah memberitahu itu, ya itu adalah teguran dari hati nurani saudara. Tapi saudara tidak merespon, malah saudara tindakannya begini. Kelihatannya tadi itu aku kurang keras ngomongnya, aku kurang kasar. Lalu saudara keluar dari kamar, cari lawan saudara tadi, dilanjut. Pasti yang satunya juga akan bereaksi seperti itu. Roh Kudus akan apa? Kecewa. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Saya ambil contoh. Misalnya saya panggil ya, Semi, tolong ambilkan minum. Dia dengar, tapi dia tidak bereaksi. Sam, saya tolong ambilkan minum. Sampai 3 kali saya panggil dia, tetapi dia tidak bereaksi. Apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya panggil orang lain, minta tolong orang lain, atau saya ambil minum itu sendiri. Kalau Roh Kudus memberitahu saudara sekali, 2 kali, 3 kali, saudara bengkung, keras kepala, keras hati, lama-lama Roh Kudus itu akan pergi dari hidup saudara. Loh Pak, bisa nggak Roh Kudus itu pergi dari hidup saya Pak? Kenapa tidak? Roh Kudus itu kan pribadi, dia bisa datang, dia bisa pergi. Kalau dia ditolak, disia-siakan, ya dia pergi. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memberitahu saudara tentang kebenaran. Maksudnya gini, kalau saudara terus hidup dalam kebenaran seperti yang saya katakan, makin lama makin benar di hadapan Tuhan, makin benar bukan makin baik ya, makin benar. Kalau terus ini seperti ini, maka pelan tapi pasti akan keluar yang namanya buah Roh Kudus.
Nah itu sudah bisa lihat di slide. Buah Roh Kudus itu adalah apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, ya kebaikan, kemurahan, panjang sabar, penguasaan diri dan sebagainya. Ada 9 buah roh. Itu akan keluar. Ini yang namanya kebenaran, bukan kebaikan. Saudara akan terus dipimpin. Hidup saudara terus dalam kebaikan. Sesuai dengan jalur garis yang Tuhan sudah tentukan. Dan pastinya jalan Tuhan itu adalah jalan yang tidak akan mencelakakan saudara, tapi mendatangkan ketentraman, damai sejahtera dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus itu akan memberitahu akan ada penghakiman. Saudara tidak akan ada di ruang pengadilan kalau saudara tidak berbuat salah. Tapi kalau saudara mencuri, merampok, membunuh, iya, sudah pasti saudara ada di dalam ruang pengadilan dan saudara akan dihakimi. Jangan lupa dalam hidup kita di dunia ini ada begitu banyak kesalahan yang kita perbuat. Ada begitu banyak dosa yang kita perbuat. Kita harus mempertanggungjawabkan di mana? Di depan tahta penghakiman Allah, depan tahta pengadilan ada penghakiman. Penghakiman itu pasti akan ada. Baik terhadap ucapan atau perbuatan saudara. Ya, jadi saya ulangi, Roh Kudus akan menginsafkan saudara tentang dosa. Diberitahu mana yang salah, kalau saudara merespon, dia akan terus ngasih tahu. Tapi kalau saudara tidak merespon karena saudara keras hati, keras kepala, dia akan tutup mulut dan dia akan pergi. Kalau saudara terus hidup dalam kebenaran, saudara akan mengeluarkan buah roh, buah kebenaran. Dan kalau penghakiman itu terjadi, kalau saudara hidupnya benar, saudara tidak khawatir. Saya tidak ada berbuat salah apa-apa, saya dihakimi, ya saya santai-santai saja. Karena penghakiman Allah itu akan mendatangkan pahala justru kepada orang yang hidupnya benar. Tetapi orang yang hidupnya tidak benar, ia akan dibinasakan dalam api neraka. Karena itu saudara-saudara, semakin lama saudara semakin saudara sering bersekutu dengan pribadi Tritunggal yang sekarang sedang bekerja bersama kita di dunia ini, yaitu Allah Roh Kudus. Zaman Allah Bapa, zaman penciptaan sudah lewat. Zaman Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia sudah kembali kepada keilahiannya, kepada tahtanya yang mulia. Sekarang yang bekerjanya adalah Allah Roh Kudus. Kalau saudara semakin dekat, semakin bersekutu, semakin membiarkan Allah Roh Kudus menguasai, saya ulangi, semakin saudara membiarkan Allah Roh Kudus menguasai apa? Hati saudara. Poinnya kan di hati. Ambisi itu dimulai dari hati. Hati yang penipu, rapuh, lemah, mudah tergoda. Ini kalau dikuasai dengan Allah Roh Kudus, hidup saudara ini makin lama akan makin indah. Perbuatan saudara makin lama makin indah di hadapan Tuhan. Perkataan saudara makin lama makin indah. Perkataan saudara itu perkataan yang membangun, menghibur, menasihati. Bukan gosip, meruntuhkan dan sebagainya. Sekarang, zaman sekarang ini kata perkataan atau mulut itu bisa diganti juga dengan jari-jari yang nakal. Ya, jari-jari ini bukan hanya mulut yang nakal sekarang. Tapi mulut itu sudah diinterpretasikan sekarang. Jari-jari nyebarkan hoaks, nyebarkan gosip, SMS, WA, main Facebook, Instagram untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau saudara membiarkan Allah Roh Kudus menguasai saudara, makin lama hidup saudara makin indah. Perkataan saudara makin indah, perbuatan saudara makin indah. Dan fokusnya adalah kapanpun Tuhan memanggil saudara pulang. Kapanpun saudara meninggal, saudara meninggal dengan tenang, dengan bahagia. Seperti Rasul Paul mengatakan, hidup untuk Kristus, mati keuntunganku. Amin. Karena apa?
Karena dia tahu kematian itu cuma tidur. Kematian dalam Tuhan itu, di hadapan Tuhan itu hanya tidur. Tidur itu akan bangun, artinya kita punya kepastian untuk punya hidup yang kekal. Kepastian untuk hidup yang kekal, memerintah bersama Tuhan. Itu sudah jelas, sudah pasti. Haleluya. Makanya saya selalu himbau kepada saudara. Dalam situasi COVID seperti sekarang, kita masih belum bisa beribadah dengan normal seperti dulu. Jaga api Roh Kudus dalam hidup saudara. Coba saudara periksa apakah api Roh Kudus masih terus suka menegur hidup saudara. Atau saudara tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan teguran. Mau dengar firman oke, enggak dengar juga enggak apa-apa. Mau dengar dengan serius, mencatat, diulangi, diresapi, dicerna, atau sesuka-sukanya sendiri bangun jam berapa, lihat ibadah online, ada puji-pujian saudara santai duduk makan, dengar firman Tuhan sebentar ke WC, sebentar ambil makanan, sebentar ambil minum, sebentar jalan-jalan, ya. Saudara sendiri yang tahu bagaimana hidup saudara. Kalau saudara seperti yang kedua itu artinya api Roh Kudus itu sudah padam. Saudara boleh saja mengatakan anak Tuhan, tetapi pribadi Roh Kudus itu sudah tidak ada dalam hidup saudara. Tetapi setiap kali, setiap minggu hati saudara selalu membara untuk mendapatkan makanan rohani yang baru. Setiap pagi saudara selalu merindu untuk membaca firman Tuhan. Saudara semakin berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Itu artinya api Roh Kudus bukan hanya masih ada, tapi makin membara. Dan Roh Kudus itulah yang akan membangkitkan saudara. Kalau nanti satu kali saudara mati. Ya, Roh Kudus akan membangkitkan saudara. Kalau sangkakala yang ketujuh ditiup, Bapa di surga memanggil anak-anaknya. Roh Kudus itu akan membangkitkan saudara. Tapi kalau sudah tidak ada Roh Kudusnya, selamat tinggal. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sarankan saudara kalau misalnya mau melihat tayangan ini, berapa kali pun silahkan saudara tinggal buka YouTube dan buka ketik GKJ Family. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Bawa hatimu kepada Bapa di surga. Angkat suara saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
Engkaulah alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, angkat kedua tanganmu, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan selama ku Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama ku hidup. Mari saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang boleh kami miliki. Terima kasih kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau penasihat ajaib, Raja yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, gunung batu kehidupanku. Engkaulah tanduk keselamatan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bawa rohmu kepada Tuhan. Kiaratalawalalawalala. Oh, ayo nyalakan rohmu, bakar lagi api Roh Kudus dalam hidup saudara. Urikele pere alalawalalala, urikele levere alalalalala, erelelelele alawalalala, urikete pere alalalalala, orel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 e, iraparalalalala. Ore kelele verelelelele irawala warala erelelelele urikiere ala wala uratawala erelelelele uriala wala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Meskipun kami sekarang dalam keadaan yang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi bukti kasih pemeliharaan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu yang hidupnya benar sampai jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang perkasa itu menopang kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak mengandalkan hati pikiran kami, supaya kami tidak suka berkonsultasi dengan hati pikiran kami. Tetapi dalam hidup ini kami minta supaya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami makin lama hidup makin benar di hadapan Tuhan, boleh mengeluarkan buah Roh Kudus, dan kami punya kepastian memerintah bersama dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat untuk setiap orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang diberikan baik melalui QR Code, datang ke gereja, atau BCAM Banking. Setiap hati yang merindu terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, maka surga akan membalas pemberian saudara. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus tetap belajar memberi meskipun di saat yang sulit.
Janji firman Tuhan akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Dan pemeliharaan Tuhan bukan hanya bicara soal uang saja, tetapi ada banyak hal yang lebih daripada uang. Kesehatan, damai, kekuatan, penjagaan, perlindungan dilimpahkan, direalisasikan dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Haleluya. Saudara, saya ingatkan, jangan lupa setelah melihat tayangan ibadah online ini, segera ganti status WA saudara dengan link ibadah online supaya lebih banyak orang-orang mendengarkan berita Injil. Berita Injil ini boleh tersebar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah online kami yang akan datang. Haleluya.